Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Amelianisi, mahasiswa Universitas Pamulang dari Program Studi Manajemen kelas 06 SMJP 007. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen operasi mengenai analisis kemampuan proses. Materi yang akan dibahas ada pengertian atau definisi, ada syarat pelaksanaan, tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan teknik dari analisis kemampuan proses. Yang pertama ada definisi dari analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses dapat didefinisikan sebagai suatu studi guna menaksir kemampuan proses dalam bentuk distribusi probabilitas yang mempunyai bentuk, rata, dan penyebaran. Analisis kemampuan proses dapat didefinisikan juga sebagai prosedur yang digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendali proses statistik. Dalam analisis kemampuan proses, ada dua asumsi penting yang digunakan, yaitu yang pertama, proses berada dalam batas kontrol. Yang kedua, distribusi proses adalah distribusi normal. Alasan dari asumsi penting tersebut, satu, apabila proses tidak berada dalam batas pengendali statistik, maka proses tidak dapat diperkirakan kemampuannya dari sudut pelanggan. Alasan kedua, kemampuan proses diartikan sebagai variabilitas proses yang bukan disebabkan oleh sebab khusus. Dalam analisis kemampuan proses ini, dikenal dengan adanya batas spesifikasi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, batas spesifikasi ini sering juga disebut dengan batas-batas toleransi, meliputi satu, batas spesifikasi atau batas toleransi atas, dan yang kedua, batas spesifikasi atau batas toleransi bawah. Kedua batas tersebut merupakan batas kesesuaian unit-unit secara individu dengan menggunakan operasi manufaktur atau jasa. Batas spesifikasi itu sendiri tidak sama dengan batas kendali, karena batas spesifikasi atau batas toleransi ini merupakan batas-batas kesesuaian unit-unit secara individu dengan operasi manufaktur atau jasa. Batas spesifikasi juga ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan terhadap produk. Sedangkan batas kendali digunakan untuk mengidentifikasi variasi yang ada antar subgrup. Selanjutnya ada syarat pelaksanaan analisis kemampuan proses. Yang pertama, jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses atau voice of process, tentunya kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan pelanggan atau voice of customer. Yang kedua, analisis kemampuan proses atau proses capability menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, yang ketiga, analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Selanjutnya ada tujuan dari analisis kemampuan proses. Sebenarnya tujuannya ada banyak, tapi saya hanya mengambil 4 tujuan. Yang pertama itu untuk memprediksi variabilitas proses yang ada. Yang kedua, untuk memilih di antara proses-proses yang paling tepat atau memenuhi batas toleransi. Yang ketiga, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Dan yang keempat, untuk menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas.
Selanjutnya ada manfaat dari analisis kemampuan proses. Manfaat yang pertama itu menciptakan keseragaman produk, yang kedua menjaga atau meningkatkan kualitas produk, yang ketiga memfasilitasi desain produk dan proses, yang keempat membantu pemilihan dan pengendalian vendor, yang kelima mereduksi ongkos total dengan menurunkan eksternal dan internal failure cost. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis kemampuan proses. Yang pertama dilakukan itu mengembangkan deskripsi proses, lalu mendefinisikan kondisi proses, setelah itu meyakinkan setiap karakteristik kualitas minimal memiliki satu variabel proses. Selanjutnya menentukan apakah pengukuran kesalahan dilakukan secara signifikan, lalu menentukan dan memfokuskan hanya pada variabel atau juga kesalahan yang menyebabkan masalah kualitas. Setelah itu merencanakan penggunaan control chart atau diagram pengendalian. Selanjutnya mempersiapkan pengumpulan data dan ukuran sampelnya, lalu merencanakan menggunakan metode analisis data, dan yang terakhir adalah mempersiapkan waktu untuk memeriksa dan menganalisis hasilnya. Nah, dalam teknik analisis kemampuan proses ini, ada 3 teknik utama yang digunakan. Yang pertama, menggunakan histogram atau grafik probabilitas. Yang kedua, menggunakan grafik pengendali. Dan yang ketiga, menggunakan rancangan percobaan. Yang pertama ada histogram. Nah, dalam teknik analisis kemampuan proses, menggunakan histogram ini paling sedikit harus 50 atau 100 observasi atau bisa lebih. Kenapa? Karena supaya histogram ini stabil sehingga nantinya diperoleh taksiran kemampuan proses yang cukup dan dapat dipercaya. Berikut adalah contoh dari histogram itu sendiri. Yang kedua ada grafik probabilitas. Grafik probabilitas merupakan alternatif terhadap histogram yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk, pusat, dan penyebaran distribusi. Grafik probabilitas adalah grafik data peringkat terhadap frekuensi kumulatif sampel pada kertas khusus dengan skala tegak, dipilih sedemikian hingga distribusi kumulatif yang dianggap bentuk tertentu adalah garis lurus. Berikut adalah contoh dari grafik probabilitas. Nah, ini itu dipilih sedemikian rupa hingga ini membentuk garis lurus atau dianggap bentuk tertentu adalah garis lurus. Selanjutnya ada grafik pengendali. Grafik pengendali digunakan untuk menaksir parameter suatu proses produksi dan melalui informasi ini dapat menentukan kemampuan proses. Grafik pengendali juga dapat memberi informasi yang berguna dalam meningkatkan proses tersebut. Berikut adalah contoh dari grafik pengendali dan berikut adalah rumus untuk mencari batas pengendali pada grafik pengendali. Yang terakhir ada rancangan percobaan. Rancangan percobaan dapat digunakan dalam mengidentifikasi kunci keputusan, tidak hanya dalam pengendalian proses, tetapi juga untuk peningkatan atau perbaikan proses. Perancangan eksperimen atau rancangan percobaan digunakan pada fase pengembangan karena dapat menunjukkan faktor-faktor yang penting yang akan memaksimumkan hasil dan mengurangi biaya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah analisis kemampuan proses harus dilakukan apabila proses berada dalam batas pengendali statistik. Dengan kata lain, dalam proses tersebut,
yang dapat menyebabkan penyimpangan hanyalah penyebab umum. Identifikasi adanya sebab khusus menyebabkan langkah analisis kemampuan proses dihentikan untuk kemudian melakukan perbaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.